قادي سهادي بذكرك ربي يطمئن فؤادي فؤادي ويطيب في وقت الرقاد سهادي سهادي ما إن ذكرتك ماثلا في خاطري حتى يبدل في صلاح فسادي حتى يبدل في صلاح فسادي حتى يبدل في الصلاح فسادي وأبيت في ليلي أراك فلا أراك إنك نورا هاديا لقيادي وأبيت في ليلي أراك فلا أرى إلاك نورا هاديا لقيادي وأبيت في ليلي أراك فلا أرى إلاك نورا هاديا لقيادي أنزلت قل للمسرفين برحمة أنزلت قل للمسرفين برحمتك لا تقنطوا إني غفور عبادي في ليلة القدر الجليلة مقدما في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد تسمو على الأفراح والأعياد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin rahimakumullah, untuk acara selanjutnya mari kita bersama-sama mengikuti pengajian agama, meneruskan pembacaan kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah kepada abah kita Gus Hamid, kepada beliau waktu tempat kita sediakan. Allahumma shalli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila masalatul kitab sa'at sekandari wa ila dalati Syekh Mursi wa Syekh Abbas Sadili wa ila sabil wilayah Syekh Asal Banjari wa guru kaswan ruhu anna wassalamu ala guru kasaman guru Zaini Abdul Kani wa kullu jami' talamiz lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima wal khatim lima sabaqna wasalil haqqi wal aqbal adil salatikal mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdari latim rabbana zidna ilma warzuqna fahma qala masani birrahman fa bi ulumi darin wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wa daral akhirati wa salatul jahli an nafsi wa nisaidil juhali wa ahyaatini wa bakal islam wa syukra ala nikmatil akli wa syahatil badan walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita haturkan ke Allah Ta'ala yang mana kita masih diberi iman Islam kesehatan sehingga bisa berhadir berkumpul di tempat yang penuh barakah ini untuk melaksanakan perintah Allah thalabul ilmi faqidatu ala kulli muslimin wal muslimat. Semoga hal ini menjadi asbab kita mendapat ridhonya Allah, mendapat surganya Allah. Amin. Yang kedua kalinya salawatuhu wa salamunya Allah semoga selalu terlimpahkan tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ila jamil ummati ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, manusia itu tergantung dari kualitas hatinya. Ada orang yang hatinya bening, setengah bening, dan ada yang kotor. Kalau diibaratkan batu itu, ada yang batu berlian, ada yang batu zamrud, ada batu akik, ada bulang dah, ada yang batu gunung, ada batu kerikil. Bapak Ibu yang saya hormati, orang-orang wali itu ibaratkan batu intan berkilauan kita. Adapun orang-orang soleh lainnya bisa batu zamrud, kemudian di bawahnya batu akik, ada batu gunung, batu kerikil. Keadaan zaman sekarang, kecanggihan teknologi menyebabkan kita ini mudah berbuat maksiat dan mudah kita melaksanakan hal-hal yang negatif dan orang koler beribadah. Kalau sudah pegang HP, sampai pagi tidak terasa. Iba Isa dudukan, wah pegang sampai malam tidak terasa, pagi sudah subuh. Pian lihat kanan kiri di perjalanan, HP sebedaan sampai tukang pentol HP yuk. Orang sekarang beribadat koler karena memang teknologi itu yang dikatakan agama makin hari makin menyusut, makin berkurang. Jadi ibaratnya nih gunung, puncaknya di zaman Nabi itu puncaknya, baru turun sekarang sudah. Maka dikatakan akhir zaman. Mulai zaman Adam sampai zaman Nabi itu naik di atas gunung. Limbah Nabi meninggal, sempurna Islam, turun sudah ini. Sampai titik jenuh nol, kiamat kena. Jadi zaman akhir itu yang paling selamat berpingkut sama orang yang selamat. Dengarkan ini. Zaman akhir itu kalau ingin selamat berpingkut sama orang yang sudah selamat. Kenapa? Fitnahnya kejam. Fitnahnya kejam.
Sekarang tuh hobi kita dua, Pak. Senang berbuat maksiat, pengoler ibadah. Nah, kita tuh apa? Senang berbuat maksiat, koler ibadah. Kita deh, termasuk ulun, termasuk. Karena apa? Teknologi yang memanjakan, teknologi yang memanjakan, keadaan yang memanjakan. Mau ndak mau. Lah, solusinya supaya selamat bepingkutan sama yang selamat. Maka ujar guru kayak itu. Jadi intan kah, berlian kah, atau bepingkut berlian? Kita ini batu kerikil nggak ada harganya, nggak ada harganya. Mun batu gunung aja setruk berapa? Sekibek itu berapa? Berapa batu segunung untuk 1 juta? Atau 750 paling. Batu intan, saya pernah beli batu intan 1 kerat yang benar-benar putih zaman saya 2009 bisnis itu 60 juta, halus saja 1 kerat. Batu intan nih. Ini batu gunung setruk 750.000. Apalagi batu pasir gitu, batu kerikil gitu. Banyak tetap berapa? Itu gen dibuat apa Pak? Paling pondasi dibawa. Tapi intan mana halus mahal diletakkan di tangan, di apa namanya ini kalung, di bonel. Yang megang siapa? Yang make orang cantik, orang ganteng. Ini pondasi kasihan, mun batu gunung, batu kerikil nih. Letaknya di bawah pondasi pulang. Mun batu kerikil buat cor-coran wen. Ini bawah itu digilas mobil pulang. Ini kita. Cuma ada solusinya kalau kita ingin payu. Ingin larang bepingkut sama yang selamat tadi. Bagaimana caranya? Nah, batu kerikil tadi masukkan di beras 1 karung. Ada beras 1 karung, masukkan 1 kerikil. Peng, aduk, payu gak ada? Payu gak ada? Payu gak ada? Nah, karena kurang keras. Payu gak ada? Payu. Mun pintar paham, orang pintar ngalih ya. Mun kita merasa batu kerikil gak ada harganya, supaya kita nggak dijadikan buat cor-coran, masuk ke beras. Maka payu sekarang beras larang 700 sampean. Kalau udah Thailand murah ada 500 minimal 4,5. Nggak ada harganya karena masuk di beras tadi payu. Nah, siapa beras itu? Ya gini, Manakipan ini beras ini. Ini beras. Siapa beras? Ini si Abdul Qadir Jailani. Maka yang hadir ini tingkatannya kelasnya kerikil semua ini. Tapi masuk di si Abdul Qadir Jailani, menjadi intan berlian dan beras. Allahumma amin. Mun pintar paham tak? Mun pintar paham. Ini seorang ulang saya paham. Yang paling gampang lagi, pengen tahu kalau Ashabul Kahfi ada wali 7 hanom tah. Nah, Ashabul Kahfi ini dikawal oleh anjingnya Ashabul Kahfi. Anjing ini menjaga wali 7 tadi sampai mati. Maka di kitab tafsir itu satu-satunya anjing yang masuk surga anjingnya Ashabul Kahfi. Besok dirupakan kambing dalam surga. Perhatikan ini, mungkin pintar lah. Anjing yang mogoladoh
menjaga wali masuk surga. Ini kita bukan anjing, kita orang muslim sembahyang. Bagaimana menjaga wali? Baca tuh manaqibnya para wali. Nah itu maksudnya. Maka barang siapa orang yang senang membaca manaqib, berarti seakan-akan menjaga wali. Menjaga wali. Maka dia berhaklah seperti anjingnya Ashabul Kahfi, pun pintar paham. 3 ditonton lagi. Pengen cinta sama seseorang, sampai cinta sama seseorang, pengen cinta sama seseorang, kemudian ada orang yang muji-muji, sampai senang enggak? Saya ulangi, pengen cinta sama seseorang, ada orang muji-muji sampai cintai, senang enggak sampai? Senang. Imong bener, pengen suke julungi duit, kamu bagus pintar kamu. Aulia billah, waliullah secara umum, waliullah itu adalah kekasihnya Allah. Maka ketika inda zikril aulia tanzilu rahmah wal barakah, ketika kekasihku kata Allah dibacakan dalam Al-Qur'an Arab ya. Ketika ada orang membaca kekasihku, ceritanya kasih-kasihku, aku sayang sama dia, maka hujan kasih sayangku dan rahmat, tanzil rahmat dan barokah. Maka Allah ya Ghaniyu, Allah yang masuk ya, diberilah sama yang hadir tadi keberkahan dan kesugihan kasih sayangnya Allah. Itu kekasih biasa, apalagi kekasih yang hebat, rajanya wali pulang, sultan aulia, makinnya paham, nggak paham kali ya. 3 contoh ini jadi asbab kita baca manaqib. 3 asbab inilah di akhir zaman kata guru saya paling nyaman selamat dari fitnah dunia. Mengandalkan amal kita, aduh pak, tidak ikhlas kita. Allahu Akbar, tetot bayam pentol tuh, langganan lewat bayam. Allahu Akbar, nah, semoga berhenti karena habis sembahyang nokar hendak, nah tetot, aduh, tolak pulang, ya. Sampai salam pentol tuh bang, lagi terima kayak apa? Beramal ibadah minta didengar, umumkanlah di masjid. Itu yang atap akulah Haji Bulan bin Fulan, saya paham tuh telinganya bukan sekampung. Jadi aman akhir nih pak, yang selamat itu pepingkut surbannya guru. Siapa guru yang selamat? Guru-guru yang ada ini belum tentu juga. Yang jelas selamat ya Sultan Aulia si Abdul Karim As-Samani, itu seperti si Abu Hasan As-Sadili, itu yang nyata-nyata selamat. Jadi inilah zaman akhir yang paling nyaman, sebab hadis mengatakan soheh al-mar'u ma'aman ahab, besok orang akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Orang kalau cinta itu yang dekat, yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi gampang, yang berat jadi ringan, yang takut jadi berani. Contoh ya, pian ini berboncengan sama yang disayang ini, suruh milih jalan aspal terang benderang sama jalan gelap banyak batunya, pilih mana? Mau jalan terang ini cepat untung, orang melihat juga. Mau jalan terjal nyaman kan bupingkut cidende. Mun paham, murah paham ngalih ya. Murah paham ngalih. Jadi apapun yang ada di depannya yang menghalangi akan apa namanya dilawannya. Al-hubu a'ma,
cinta itu buta. Cuma cinta yang bujur sama Allah dan Rasulnya sama wali-walinya Allah. Jangan yang makhluknya Allah yang lain, salah. Jadi itu contoh kenapa kita manakipan. Satu, kita ini beratu kerikil, gak ada harganya, hendak selamat, hendak berharga, umpat di beras. Yang kedua, kita ini ya bukan seperti anjing lah. Anjing Ashabul Kahfi aja masuk surga sebab menjaga wali, masa kita enggak? Ketika manakib itu mengisah dibaca mulai lahir sampai meninggalnya kasihnya Allah. Orang yang baca manakib maka seakan-akan mengkisahkan kekasihnya Allah. Allah sayang. Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak mengantuk, tidak guring melihat terus, artinya membalas. Tiba dibaca kekasihnya, makanya ada maqalah inda dzikril auliya tansilur rahmah wal barakah. Ketika dibacakan manakib kekasihnya Allah, maka Allah memberi hujan rahmat dan kasih sayangnya. You understand? Nah, menjawab. You understand? Nah, ya ampun. Ya, semoga paham. Ini mukadimah supaya cinta kita sama para wali-walinya Allah. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita sampai halaman berapa? 41 ya. Bismillahirrahmanirrahim. La tatlub minhu an yukhrijaka min halatin. La tatlub minhu. Janganlah kamu berkeinginan kepada Allah an yukhrijaka min halatin, berpindah dari suatu hal, tafsirnya hal dunyawiyatin, bangsa dunia, kasinaatin seperti pekerjaan, audiniyatin atau ad-dunyawiyah, bangsa dunia seperti pekerjaan tadi, audiniyatin atau bangsa agama, katolabil ilmi seperti menuntut ilmu, liyasta'malaka fima siwahu, supaya Allah menjadikan dirimu tidak termasuk perbuatan hal di atas tadi. Maksudnya ditawahumika anama anta fihi aikun anuhudika lihadratihi, karena kamu beranggapan bahwa hal di atas tadi menyebabkan penghalangmu untuk menyembah kepada Allah. Falau arodaka, dan jikalau menghendaki Allah kepadamu, ai ahabbaka wa kuntaman ahli iradati, Allah cinta kepadamu, maka Allah cinta kepadamu yang mana kamu dijadikan orang yang wasil kepada Allah Ta'ala, la tasma'laka, maka Allah akan memudahkan dirimu, istiqmalan mahbuban indahu bi an yuwafika bin an yuwafiqaka lil af'ali sholihati, maka Allah akan menggampangkanmu untuk berbuat amal yang baik dengan pertolongannya, yaitu amal yang soleh. Ini maksudnya. Ini seorang murid, kadang-kadang seorang murid itu saking inginnya sampai kepada Allah cepat, ini kadang-kadang pekerjaannya merasa menghalangi dia, pekerjaan dunia, sehingga berpikiran aku hendak ampih begawi, hendak mengaji aja, hendak berzikir aja, berwirid saja. Ada yang kayak itu. Aku hendak berwirid, hendak mengaji aja, hendak apa puasa aja, karena kerjaanku mengganggu diriku menyembah Allah. Ada yang kayak itu. Ada yang pula aku menuntut ilmu ini bikin aku malah tidak fokus. Aku hendak berhuslah, hendak di gunung Mematon ya, hendak berhuslah di sana. Ini aku menuntut ilmu ini mengganggu aku. Ujarnya pengarang kitab, jangan kayak itu. Pekerjaanmu baik urusan dunia apa? Jadi pegawai, jadi guru kah, jadi pegawai negeri kah, atau jadi apa namanya pedagang kah,
atau pekerjaan menuntut ilmu itu jangan beranggapan itu penyebab penghalang kamu menyembah Allah, tidak. Karena makom itu ada dua, makom kasab, makom tajrid. Makom kasab itu apa? Pekerjaan yang sampai bisa ibadah dan nuntut ilmu, itu makom yang kamu pegang, jangan dilepas. Nah, pekerjaan yang semacam ini jangan kau tinggalkan, ini menyembah Allah, tidak. Karena apa? Katanya Musannif tadi, kalau Allah sudah menghendaki, mentakdirkan kamu jadi seorang yang wasil ilallah, menjadi kekasihnya Allah, nanti Allah sendiri yang akan menyeting kamu untuk menyembah Allah dengan beri taufik hidayahnya. Ini nanti ada belakangnya ada, Pak. Jadi mulai sekarang berpikir hati-hati. Ada yang satu kelompok ya, yang penting kita siar agama kemana-mana, rezeki katanya Allah, lapar bujur kan. Tidak boleh. Jadi pekerjaan wajib kita cari karena apa? Hukumnya wajib. Kemudian ngaji wajib karena al-ilmu bita'alum, ilmu dengan nuntut ilmu. Tanpa mengaji ya stupid, bongol juga. Jadi pekerjaan dunia dan akhirat yang kita lakukan setiap hari ini tidak akan mengganggu kita kalau memang ditakdir oleh Allah untuk menyembah Allah sampai kepada Allah. Nanti Allah yang beri jalan solusinya. Ikuti aja. Paham ya? Jadi kalau ada ajaran-ajaran atau masukan-masukan yang penting wiritan aja, sudah ngaji aja, nanti rezeki tanggung Allah, itu salah. Pengarang kitab ini salah. Jadi yang benar apa? Teruskan pekerjaan duniamu sambil nutut ilmu dan ibadah. Mengajimu terus kerjakan sambil ibadah, sambil nunggu Allah yang akan memindahkan dari akobah ke akobah yang lain. Jangan punya nafsu biasanya ngajak itu. Maka saya kemarin sudah mengatakan kan, kuncinya biar benar hidup itu satu, kalau hidup bisa ngaji sama ibadah. Kalau sampai di sini bisa ngaji ibadah, sudah di sini. Tapi kalau di sana lebih banyak lagi, banyak hasil sampean, dalam hasil sampai sebulan banyak 5 juta di sini. Bisa ngaji, bisa ibadah. Kemudian di Kalteng 10 juta, di sana juga bisa ngaji, bisa ibadah. Gak apa-apa, pindah. Makom kasab hitungannya gitu, rumusnya gitu. Tapi kalau di sini 5 juta bisa ngaji, bisa ibadah, kemudian di Pulau Cau sana 100 juta, tapi nggak sembahyang. Nah, umpatnya 5 juta ini. Makom kasab. Rumusnya itu. Paham ya? Tapi kalau di sini 5 juta sebulan bisa ngaji, bisa ibadah, ke Kalteng, ke Palangka 10 juta bisa ngaji juga ibadah, pindah aja. Tidak apa-apa. Tapi ngalih bang nggak itulah, cocok-cocokan juga guru ini, nggak semudah itu. Tapi unadan apa-apa, itu ilmunya gitu, tekniknya gitu, ciri-cirinya gitu. Itulah. Mun kada jangan. Apalagi di sini 5 juta, kemudian di sana cuma 3 juta, jangan. Ini bungul banar tak, merokap bungulnya tak, tompok-tompok itu. Nah, jadi kalau Allah sudah menghendaki orang itu jadi orang yang wasil ilallah, tidak usah ikut-ikutan pemahaman yang penting ibadah, rezeki nanti Allah yang beri. Iya, tapi ada syariatnya. Itu pertama, itu penting. Lanjutnya, kemudian wa yazgalu qalbuka bihi. Kalau sudah Allah itu menjadikan orang itu jadi orang ahli wasilallah, nggak usah memberhentikan pekerjaannya tadi, Allah akan memberi taufik kepada orang itu untuk menjadi orang yang dekat sama Allah dan hatinya masgul. Masgul itu asyik terus, kerindangan sama Allah. Masgul. Dia katakan asyik ku masgul. Ladat. Itu dauk. Itu ciri-cirinya. Duit itu Pak
ada yang berkah, ada yang nggak berkah. Duit yang berkah, dengarkan ini. Al barakatu ziyadatun khair. Dikatakan barokah tambahan kebagusan. Kalau sampai duit barokah, ini tambah bagus. Tambah bagus apa? Rumah tangganya tambah bagus. Ilmunya tambah bagus. Keadaan keluarga sama tetangganya tambah bagus. Itu barokah. Tapi lawannya barokah, nggak ada kebagusan. Duitnya itu masalah aja sudah. Banyak tapi masalah aja. Jujur bang, aku Banjar tuh duit banyak, tapi hantaman terus kok. Biniku hantam, anakku hantam. Rumah sakit pernah upnamo, nana berkah itu. Karena definisi barakah itu ziyadatun khair, tambahan kebagusan. Duit yang barakah itu kelihatannya sedikit, tapi berkah. 1 juta ini sebulan Pina habis, Pina merasakan layak benar barokah itu. 5 juta 5 hari habis. Ujar bini, mana bah yang 5 juta? Nggak tahu ya. Kenapa kita habis lah, buat nukar apa? Nggak tahu, nih nggak berkah itu. Ya berkah baik. Nah kenapa nggak berkah? Ya tadi nggak ada ibadah sama ngaji. Mau bukti sampean? Lihat itu tuan guru kerjanya ibadah ngaji cukup aja kada begawe. Yang tuan guru bujur, asal lain guru abal-abal ya, tuan guru bujur lah. Tuan guru bujur asal dia mengaji beribadat, Allah cukupi rezekinya. Apalagi pian mau begawe, mau ngaji ibadah, sugihan di tuan guru. Masalahnya pen kada mau ngaji. Pengoler mengaji, pengoler ibadah, ini masalah. Guru aja lah senang mengaji, beribadat, kada ada gawian, cukup aja. Bingung orang, iyalah sidin kada begawe, untang-untung dia pagi, banyak, duitnya banyak, muridnya itu banyak, memberi makan muridnya. Kenapa? Barokah dede. Saya main survei guru. Wah ini banyak yang abal-abal bang lah, yang KW ini banyak bener ini, HP yang KW banyak bener. Macam-macam. Makanya yang kalau beli yang pasti-pasti aja pak. Sampai makam sekarang yang KW banyak juga. Saya sampaikan mau hendak ziarah yang jelas-jelas saja sudah. Syekh Asad Al-Banjari, guru sekumpul yang jelas-jelas saja. Oh saya nggak jelas-jelas tak. Pas kawin nangis pengen. Sekarang pintar-pintar pak. HP juga gitu, HP yang buruk disetting jadi baru. Pentukar harga murah bang bujur, tapi dipakai sekali gak bisa lagi. Ini karena apa? Mereknya beda. Makanya jelas-jelas yang merek jelas saja. Bingung juga. Orang yang benar di zaman akhir nih. Maka zaman akhir itu alamatnya itu yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Ya sekarang ini. Ujar aku cewek, nah rambut panjang, pinabungas benar, limbah di depan ada untel-untelnya di sini. Lakiin juga ya. Tertipu ngarannya tak? Banyak wih. Itu. Jadi zaman akhir. Yang nyata salah sudah. Masih aja zaman akhir itu bang. Nyata benarnya disalahkan juga. Ya sekarang ini bang zamannya. Maka hati-hati Ben. Yang jelas-jelas saja. Ini kebanyakan yang baru-baru ketujuh pian nih, tapi KW tadi. Akhirnya apa? Tertipu. Lima tertipu apa? Sedih. Nah, tertipu juga kita ini. Sedih Makanya saya sampaikan yang jelas-jelas saja. Apapun yang jelas-jelas, jangan terpesona oleh apapun. Mungkadak itu pengen menyesal kan. Min ghairi ikhrajin. Jadi min ghairi ikhrajin,
tanpa keluar dari hal yang di depan tadi, urusan dunia sama akhirat tadi. Ai ma'abaqaika ala halatika allati anta alaiha. Kalau Allah sudah menghendaki seseorang itu jadi orang yang kekasihnya Allah, tidak mengeluarkan dirinya, entah jadi tentara tepat walinya Allah, entah jadi pedagang jadi walinya Allah, entah jadi penuntut ilmu santri jadi walinya Allah. Pentaulah. Pimpinan tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi itu pedagang di pasar. Imam Junaid al-Baghdadi pedagang, penjual di tengah pasar. Wali sih, kalau Allah kehendaki. Gurunya Imam Ghazali itu jualan kayak di Martapura itu, wade-wade itu sama warung-warung. Gurunya Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Dabas, berwarung juga. Kadang ngetek tasbih aja betas putar kemana-kemana, kede. Orang geng-gengnya wali itu. Coba sampai lihat sejarah. Imam Ghazali itu waktu sembahyang jamaah kan Muhammad, adiknya Ahmad. Adiknya kadang mau jamaah, laporan abuahnya, Syekh Imam Ghazali, adik ben kadang mau berjamaah ya. Adiknya takut sama mamanya, kan Imam Ghazali itu yatim sama adiknya itu yatim. Mak, itu adik nggak mau jamaah sama saya aja, anak buah saya tadi yang melihat minyak bulik. Kemudian ditanyai, iya deh, kamu tidak jamaah sama kakakmu. Beliau itu rektor di Baghdad, yaitu di waktu itu pusatnya ilmu di Baghdad, dan rektornya itu Imam Ghazali waktu itu, guru besarnya. Jadi semua ahli sunnah wal jamaah Imam Ghazali. Kalau sidin jamaah, imam semua jamaah. Adingnya bulik atau muridnya laporkan sidin, ading pen tadi bulik pen imam, padahal kita ngandak jadi jamaah pian. Lapor sama mamanya, mak ading tadi aku sembahyang bulik. Tanyai sama mamanya, dah pak, dek, kakakmu kok jamaah kamu pulang. Apa mak? Aku melihat di atas kepalanya kakak ini darah, mak. Darah ini najis, maka sebenarnya kena sahujur kok. Oh, kalau mau sembahyang sama kakak, ya. Di situ Imam Ghazali dipanggil, Muhammad sini. Nggih mak, ikam tadi jarang dengan ikam melihat darah di atas kepala ikam, karena darah itu najis, karena mau jamaah. Astagfirullah, jar. Akhirnya dicari adiknya di Bagot, bujur dengek. Waktu aku sembahyang tadi mikir bab head. Nah, Imam Ghazali nyusun kitab bab head. Pada waktu sembahyang muncul itu. Maka ading yang melihat darah berputar-putar di sini. Wah, hebat ding, hebat. Siapa guru kami? Wandak berguru juga. Nah, akhirnya nama ading aja umpat aku. Nah, lembar itu dituntun sama adingnya. Ahmad nih, tuh kak, guruku kak yang jualan untuk jualan itu berbarung. Nah, rancak ke sini aku. Guru kamu itu, guru kok. Inilah asal usul Imam Ghazali mulai mendapat futuh. Kemudian datang dia, karena tahu muridnya itu pura-pura nggak tahu si guru tadi. Assalamualaikum guru. Salam. Ada apa? Ini kakak mau aku yang berguru sama kakak Ikam. Ini hujatul Islam nih. Jadi guru saking tawaduknya ini. Ini kakak anda berguru sama Buyen Mbah anu guru. Kada kawas, siapa yang nggak tahu Imam Ghazali seantero dunia ini? Ini yang hebat. Aku berguru sama kakak Ikam. Akhirnya diterangkan gini guru kisahnya. Ini gini. Nah kada kawa emang kayak itu jadi guru. Aja. Munika mana berguru sama aku? Muhammad Ghazali kan Muhammad bin Muhammad Ghazali. Orang Mekah itu kalau berak itu kan nyaman, pasir. Gali berak tutupe. Munika mahandak berguru sama aku itu ada tahi manusia itu. Taruh di pipimu bawa sini. Nah itu Pak.
Nah, pikir ya Imam Ghazali tahi manusia disuruh taruh di pipi, bawa ke sini. Habis gitu berangkat Imam Ghazali, tapi membawa kayu untuk mencukil tahinya tadi sambil daun. Dari Imam nggak ujar gurunya, nggak boleh sama kayu, sama daun nggak boleh, sama tangan. Waduh, sama tangan. Nah, ambil sama tangan, kan ini masih di bawahnya bisa nih. Nah, ini tahinya ini bawahnya bisa nggak kena. Pas hendak diletakkan di pipinya Imam Ghazali tadi, maka stop. Kayak Nabi, kayak Ismail ketika disembelih itu, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, pas ada sembelih ini stop, diganti kambing. Akhirnya apa? Imam Ghazali, aku terima ikam jadi murid, berarti ikam anak bujur jadi muridku. Jadi dites kayak itu, Pak. Anak sekarang dites kayak itu, saya yakin sarik. Saya yakin nggak ada jadi muridnya. Disuruh standby aja, tunggu HP aja ke dakon, terus standby nunggu di jalan satu tempat ya dakon. Ini anak sekarang di Kiew aja alasan belum sibuk gurunya. Di Kiew gurunya ikam kawak lah, kan guru namanya Alakul Karimah kan, kawal ikam antara aku pembacaan, karena kata-katanya kawak kah. Waduh, ada acara guru nih. Orang sekarang nggak bisa jadi orang hebat. Dari itu kejadian itu Imam Ghazali mulailah mendapat futuh, sehingga beliau disetting oleh tuan guru itu tadi, sampailah di Damaskus. Beliau halwat, diserahkanlah pangkat rektor Baghdad tadi sama adiknya. Kemudian siden di masjid Damaskus itu nyusunlah kitab Ihya. Dari itu tahiyya ya. Makanya ujar ulama, kuncinya cari ilmu tawadhu. Kuncinya cari ilmu itu tawadhu. Kalau sudah tawadhu dapat pian. Pen coba lihat kisah Hasyim Asy'ari, tidak pernah ngaji sama Kiai Haji Bangkalan. Ini tukang timba, tukang ngarit, curubulik gitu. Itu kebanyakan. Pen pelajari ulama-ulama itu. Karena ilmu itu 100 Pak, 70% dihadam, 30% manjada wajada. Banyak orang pintar tapi tidak barokah, jadi apa-apa juga, tukang pentol banyak. Ya walaupun bagus tukang pentol, tapi ilmunya gak nyambung. Ada orang itu ngaji santai-santai aja, ibu khidmat benar, itu ulama ganalnya karena barokah tadi. Makanya dikatakan di sini min ghairi ikhrajin ai ma'abaqaika ala halatika alati anta alaiha. Nah, jadi tanpa apa? Merubah posisi sampean, kalau Allah sudah menjadikan ikam jadi orang kekasihnya, nyaman aja. Allah yang nyeting kena. Enggak usah. Makanya katanya Gus Dur itu, hidup ini santai aja, gitu aja kok repot. Nggak usah terlalu sepaneng, terlalu apa mikir. Wah, ini yang lekas tua kita. Gak punya duit, punya hutang, lekas tua pulang. Santai aja, yang penting ibadah ngaji itu aja, wiritannya itu aja, cinta ulama itu aja. Kalau makomnya sudah Allah berikan, ada jalannya nanti. Yang penting tadi itu nuntut ilmu, beribadah. Nah, wa aiza kanal muridu ala halatin la tuwafiqu gordohu, dan jika ada seorang murid itu ala halatin, atas satu keadaan, la tuwafiqu, yang tidak mencocoki, gordohu, dari keinginannya murid tadi, wakanat, dan ada baginya si
murid, si hal tingkah itu mubahatan yang dibolehkan bisyar'i dalam agama, layam bagi tidak sebantasnya lahu baginya murid ayarumal huruja, dia keluar dari hal yang itu. Maksudnya gini Pak, kalau seorang murid Allah takdirkan makom kasab itu makom perbuatan yang bisa untuk mengaji dan ibadah. Contoh, sampean tukang tambal ban, sampean tukang kebun, sampean behuma, sampean pedagang, atau sampean pegawai negeri, sampean Pak Lurah, Pak RT, Pak Camat, Pak. Tapi itu enggak menyebabkan mengganggu sampean mengaji dan beribadah. Tidak usah pindah, itu aja teruskan. Katanya pengarang kitab, ini mubah boleh. Teruskan. Tapi kalau umpamanya contoh, kamu kerja di sini marabahan, pangkatmu segini, tapi kamu tenang bisa ngaji gurusen, tenang sama masyarakatnya. Walaupun dinaikkan pangkat, tapi di sana banyak fitnah, di sini aja sudah. Barokahnya di sini. Itu aturan agama ya. Kalau enggak buktikan, maaf. Itu cara pengarang kitab itu. Jadi apa namanya Bapak Ibu yang saya hormati, sesuatu yang mubah dibolehkan oleh agama, apabila kita bisa mengaji dan ibadah tadi harus kita pingkuti, gak usah keluar dari situ. Nah, wa yuhad minha binafsihi wa yu'aridu hukma al-waqti. Karena kalau sampai berpindah itu berarti melawan waktu. Saya terangkan nanti melawan waktu bagaimana. Kama amara fi qaulihi ma taraka minal jahli syai'an, seperti yang diterangkan di depan tadi. Termasuk orang yang bodoh itu yang melawan waktu. Wa qadzala yang bikilahu ayu arida hukmal waqti. Maka apa contohnya melawan waktu? Gini Pak, perhatikan saya. Kalau ada bayi pertama lahir mesti gini, apa namanya, telentang. Lima telentang apa? Tengkurap lah. Lima tengkurap apa? Duduk. Lima duduk baru merangkak. Lima merangkak baru tetah. Baru tetah mulai jalan, lari. Itu waktu Pak. Ini aturan sunatullah. Allah itu memberi fase-fase. Kalau dalam ilmu agama akobah fase-fase. Fase kita lahir telentang, fase tengkurap, fase mulai merangkak, fase duduk atau merangkak, fase mulai berdiri dan jalan-jalan lari. Orang yang lahir langsung ingin lari, nah ini namanya menyalahi waktu. Pahamlah. Kadang-kadang ya Pak, kita punya anak, kita didik, kamu harus di sini dulu berapa tahun. Karena kita tahu guru ini yang mendidik kuat untuk bahasa. Habis itu ikuti, kamu sini, kamu ini mendidik setelah bahasa pintar, sisik. Kamu ke sini nanti akan mendidik kemampuan cerdas, kecerdasan. Memang ada fasenya. Kalau dikuasai semua sempurna. Tidak bisa kita sekolah langsung kelas 6, langsung aliyah, langsung podok. Lewat S1 dulu, S2 langsung doktor. Itu nggak bisa langsung. Jadi orang-orang yang itu makom kasab dulu, baru makom tajrid. Makom kasab pun punya proses. Makom kasab itu makom yang Allah berikan kepada seseorang, dia punya kerjaan, dari kerjaannya dia bisa ngaji dan ibadah, itu makom kasab. Kalau sudah diikuti terus makom kasab, naik makom tajrid. Tapi makom kasab makom pengangguran, tidak ada kerjaan, ibadah kacau juga. Nah,
Jadi makom kasab ini makom nikmat sebenarnya. Bisa apa? Bisa sampai apa namanya ke makom tajrid tadi. Kecuali guru nyuruh. Karena ada mursyid murabinya. Kalau enggak guru nyuruh, jangan. Nafsunya sendirinya enggak boleh itu. Binafsihi. Minha binafsihi tadi. Itu semua kalau binafsi dengan keinginannya. Tapi kalau guru nyuruh, ikam pindah. Apa buktinya, Pak? Imam Bukhari. Imam Bukhari itu belajar Quran sama seorang guru. Kemudian belajar hadis. Kemudian kata guru hadis, ikam tidak usah ngaji kemana-mana. Ikam saya lihat fokus dari hadis. Pedalam hadis sampai ikam ahlinya. Bujur akhirnya Imam Ghazali, Imam Bukhari jadi perawi hadis yang terkenal. Karena orang-orang yang tahu itu yang kompeten itu yang tahu. Jangan binafsihi. Nah itu dikatakan. Jadi apa nama yang saya hormati, jangan melawan waktu karena waktu ini sudah sesuai dengan sunnatullah. Kalau dilawan bahaya. Masa ada orang bayi langsung lari, masa ada orang bayi langsung duduk, langsung duduk. Nah locoh tuh. Sesuai proses ya, makanya prosesnya biasanya Allah itu Pak Bu, kalau ada seseorang ingin membentuk pemimpin yang hebat, pemimpin yang hebat itu Pak diawali dari yang rendah. Dia pernah miskin, dia pernah jadi pegawai negeri, dia pernah pegawai swasta, dia pernah sakit. Ketika pemimpin sudah merasakan semuanya, ketika dia memimpin, wow itu taunya sengsara menabung sumur kalau sudah pernah nabung sumur. Pemimpin pernah nabung sumur, bah tahu sangali dasar itu. Nah, akhirnya menghormati, diberi duit lebih. Baru kayak ini juga. Nah. Jadi pemimpin yang hebat itu diambil dari yang paling bawah. Itulah Allah ingin menjadikan seorang hebat itu digembleng kesengsaraan. Oleh proses. Rasulullah lihat Rasulullah dari keturunan Qusay, pendekarnya orang Quraisy, tapi miskin, ditinggal bapaknya 2 bulan di dalam kandungan, 6 tahun ditinggal mamanya, 8 tahun tinggal kainya. Nah 9 tahun sudah nggak punya apa-apa, paman miskin pulang, begawe presiden. Jadi memang Rasulullah disetting oleh Allah melewati akobah, melewati pendidikan dari yang sengsara sehingga jadi nabi 40, paham itu semua. Maka dikatakan wa innaka la khuluqin azim. Karena itu Pak, ini enggak maunya langsung wali, ya wali kota, wali mulia. Ada prosesnya. Ini kata Kasidin tadi. Maka enggak usah, teruskan. Kemudian beliau mengatakan wa yatluba min maulahu ayukhrijahu minha, dan janganlah kamu menuntut kepada Tuhanmu ayakhrujahu minha, bisa keluar dari hal-hal yang demikian itu. Wa yasta'malahu fima siwaha, sehingga merasa bahwasanya sesuatu itu yang mengganggu kepada Allah Ta'ala. Li'anna haza min takhyiri 'alallah, maka sesungguhnya demikian itu min tahyiri setengah daripada pilihan Allah atasnya Allah, wala khiyarata lahu fi dzalika. Jadi jangan kita itu ingin berpindah-pindah dari suatu keadaan dengan nafsumu, katanya para kitab, karena semua sudah disetting oleh Allah. Settingan Allah yang terbaik. Contohnya Bapak Ibu, orang tua itu sudah punya planning. Anakku umur sekian di sini, anakku sekian umur di sini, anak sekian umur di sini. Harapannya aku sudah punya pabrik, aku punya pondok pesantren, nanti bisa meneruskan
perjuanganku. Kalau anaknya nurut, mana dia sugih jadi tuan guru. Tapi anaknya balelo, disuruh ke sini menggok, disuruh ke sini tajun. Aduh. Orang tua itu untuk anak, begawe tumbang tumbalik untuk anak. Tapi mun anaknya kada nurut, kada kawai, Allah itu lebih sayang ketimbang orang tua kepada anaknya. Maka Allah ya ghaniyu, zat yang sugih, ini miliknya hambanya, tapi hambanya yang taat. Kalau hambanya taat di planning sama Allah, pasti enak. Ini kebanyakannya menggak-menggok itu gara belak-belok tadi. Akhirnya bermasalah di sini. Asal wujud ibadat sama Allah Ta'ala, ndak ada yang kada nyaman. Pian punya orang tua sugih, orang tua kaya. Kalau umpat orang tua nggak mungkin miskin. Orang tua ini pasti miliknya anak. Kita punya Tuhan yang sugih, nggak mungkin kita sulit kalau kita ikut Tuhan kita, aturan Tuhan kita. Kita nggak ngikuti. Orang nafsunya. Apa buktinya? Ya tadi nggak punya guru, tadi nafsunya kada bertakon sama guru. Man lam yakun syekhu yusilallah fa syekhu syaitan yudil sabilillah. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya. Siapa orang yang tidak punya guru, maka gurunya setan dan nafsunya yang menyesatkan dirinya ke jalan lainnya Allah Ta'ala. Makanya berguru, Ben. Nah, satu berguru ngaji ke ini. Gue beri rumus tadi. Kalau sampai hidup satu tempat, bisa mengaji, bisa ibadat, cukup untuk kehidupan, situ sudah. Itu namanya rumus makom kasab sampean. Kalau ada tawaran begawe lebih banyak gajinya di suatu tempat, sampai lihat bisa nggak di sana mengaji sama ibadat. Kalau bisa pindah. Mun kada usah. Mun kada kayak itu berarti pian nafsu yang diumpati. Mun nafsu diumpati pasti sesat. Buktikan sudah. Presiden. Maka dikatakan yang ayat luba husnal adabi ma'ahu wa isaru muradihi ala ikhtiyarihi. Maka yang paling bagus kita itu harus jaga adab tata krama. Apa yang sudah oleh Allah ditentukan ikuti aja sudah. Seperti orang tua, kita punya biru waliden, orang tua kita suki apa yang disampaikan orang tua ikuti. Adab kita sama orang tua biru waliden. Nanti warisannya ke kita semua sudah, tenang aja. Makanya kalau ini sekarang orang Islam tuh banyak Pak, tapi yang benar-benar SOP-nya itu jarang. Asal bujur diikuti nyaman, Pak. Nyaman. Yang katakan itu. Wa aiza alima minhu maulahu zalika istamalan mahbuban indahu ma'a baqaihi ala ma huwa alaihi fayakunu idzaka bimuradilai lahu la bimuradihi li nafsihi wa huwa khairun lahu. Ya, demikian lebih bagus. Demikian Bapak yang saya mau hormati. Jadi katanya pengarang kitab di sini terangkan, faiza maka jika alima mengetahui engkau minhu dari seorang murid zalika yang demikian itu istamalahu maka melakukan Tuhannya istamalan. Nah, maka melakukan Tuhannya kepada murid tadi yaitu melakukan hal yang sesuai dengan mahbuban yang dicintai oleh Allah tadi intahu disandi dekatnya Allah Ta'ala ma'abaqaihi ala ma huwa alaihi, tetap mengadakan perbuatannya demikian itu fayakunu maka ada baginya murid tadi idaka yang demikian itu bimuradillahi dengan maksud yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi la bimuradi nafsi, bukan keinginannya. Kalau orang itu
berbuat sesuatu sesuai keinginan Allah, itulah murid yang bujur-bujur, bukan kehendaknya, kata pengarang kitab tadi. Yang benar apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, ikuti aja. Jangan bisikan nafsu dan bisikan setan tadi melepas dari ketentuan Allah. Tadi cara mengukurnya, bagaimana supaya kita enggak salah dalam menentukan hidup? Ya tadi ukurannya tadi. Saya di sini bisa ibadah, bisa ngaji enggak? Kalau belum bisa, cari. Bisa cukup ekonominya, bisa ngaji, bisa ibadah. Itu 3 kuncinya. Cukup makan minumnya, bisa ngaji, ibadah. Kalau sudah ketemu tempat ini, diam di situ sudah. Ikuti terus, nanti Allah akan mengangkat terus derajatnya. Itu rumusnya. Kalau sampai pindah kacau kan, hancur. Nah, terakhir wairul, yang demikian lebih bagus. Apa maksudnya? Ikuti tadi, ngaji bisa, ibadah bisa, cukup. Kalau memang guru, saya ngaji bisa bang, ibadah bisa, tapi ekonomi sakit benar di rumah tangga guru. Cari yang lainnya, kerja, cari sekitar itu kerjaan dulu, nggak ada juga, cari yang lainnya. Ada bang guru ulun dianu di Kaltim, ketemu aku, bisa ngaji, bisa ibadat, ada bang kerjaan, cukup bang rumah tangga ulun pindah tenang, pindah. Karena kita ibadah, kalau ekonomi kurang, Allahu Akbar, anak datang mengikuti sarung, bah pentol bah, pentol lewat, gak punya duit, wah bingung, sembahyangnya mikirkan, Tuhan punya duit gimana ini. Limbah sembahyang, waktu sembahyang, bah berasnya habis, kita makan apa? Nah, kadang-kadang ibadat tanpa dunia tidak bisa. Jadi 2 ini harus cukup ibadat sama nurut ilmu, dan cukup dunia untuk kehidupan anak istri. Kalau ketemu tempatnya, situ sudah pian. Situ. Kalau ada yang lebih baik, pindah di situ. Nunggu Allah. Nunggu Allah menempatkan nanti. Saya Pak nggak ada keinginan di sini dulu, sedikit pun nggak ada. Saya nggak ada cita-cita di Kalimantan, nggak ada. Saya dulu mondok ingin ke Brunei saya mau dulu, karena ada saudara saya ke Brunei sudah jadi imam. Di sana agama diperhatikan benar. Pas tahun 95 ada masalah. Kebetulan kakak saya kerja di TRP Banjar, urusan polisi. Karena keluarga itu yang tegas saya disuruh ibu, bapak saya meninggal. Saya lahir 73, bapak saya 74 meninggal, seumur setahun. Yang tegas di rumah tangga saya. Karena kakak saya ada masalah, ibu perintah, kakakmu ada masalah, kamu ke sana, ke Banjar, samina wa ta'na. Kalau sudah perintah orang tua saya terbang, waktu masih bujang. Waktu itu saya selesaikan, pak, selesai. Mau pulang, banyak murid datang. Kebetulan kakak saya itu temannya banyak. Jadi hendak mengaji ke saya banyak, ini lebih banyak lah. Mau pulang digandoli saya. Jangan pulang Gus, di sini aja kita butuh sampean. Loh, saya ini banyak murid juga di Jawa. Tapi kita butuh panjenengan Gus, kita urunan nanti buat ngopeni sampean, katanya. Wah. Akhirnya saya pulang istikharah karena melihat waktu itu tahun 95 istikharah, 96 saya menikah, istikharah. Akhirnya sama Allah disuruh ke sini. Nah ini asalnya. Nah di sini telepon teman saya punya teman Cina. Waktu saya pertama menikah 1 tahun sakit karena belum punya kerjaan. Barusan menikah kan udah punya kerjaan, bingung saya. Punya istri, saya sempat jualan es dulu.
Saya ngajar sanawiyah aliyah, malam itu jual es keruk. Kalau pagi sebelum saya ngajar SMA sanawiyah aliyah, saya bawa sepeda motor pinter, sini banyak es. Ujar murid saya, Pak Guru jualan es. Aduh, malu saya. Tapi namanya resiko punya istri. Wah, gitu. Taruh di warung, ambil yang kemarin, terus baru ngajar sekolah. Sakit setahun. Kemudian teman saya Cina datang, Gus, kalau sampean bisa jadikan saya supervisor Indofood Gresik Surabaya, nanti sampean saya ajak, wes tak tanggung ekonomimu, sugih sampean. Karena saya sakit Pak, terbawa oleh kesulitan jual es malu tadi, saya tirakat 40 hari manakib. Saya bertapa itu 40 hari manakib, doai teman saya. Akhirnya datang, sakti sampean Gus, tidak masuk akal nih, aku jadi sekarang supervisor Gresik sama Surabaya. Habis itu cuma mau dilantik tanggal ini, saya terbang ke Banjar ini. Menurut saya banyak di sini, banyak menurut saya di daerah belakang museum Wijaya Kusuma tahun 97 banyak murid. Di telepon saya, dah kamu pulang ikut saya ke Surabaya. Waktu itu hanyarnya 97 itu mobil Katana keluaran baru, dia bawa, sudah ini mobil Katana buat kita nanti. Wah, habis itu saya mikir, dunia ke akhirat. Ini kalau saya di Surabaya jelas ilmu saya mondok mulai kecil sampai tua hangus ini, bisa enggak karu-karuan ini aku. Tapi duit banyak, happy terus sana. Tapi kalau di Banjarmasin murid banyak, ilmu saya terpakai. Siapa orang cari akhirat dapat dunia, dan akhirat siapa cari dunia tidak dapat akhirat. Akhirnya saya pilih, ya sudah, saya enggak jadi pulang, sudah aku minta duit aja. Saya pilihlah sini, menetap di sini Pak, dirikan majelis-majelis. Saya mendirikan majelis-majelis sampai tanggal 9 bulan 9 tahun 99 saya dirikan pondok pesantren Wali 9. Itu prosesnya gitu. Yang menawari saya benar. Akhirnya teman saya tadi Pak, setelah berapa tahun, 3 tahun, keluar di SCTV Pak, ditangkap polisi narkoba. Aduh, untung gak ikut saya. Di RCTV Bang Napi itu loh, adalah Bang Napi itu teman saya ditangkap di Banyuwangi kena narkoba. Saya cek bener masuk penjara. Seandainya saya ikut, selesai juga aku kayak ini. Ini Pak, saya ngalami itu. Suruh milih dunia sama akhirat. Untung saya milih akhirat sampai sekarang. Udah selesai sudah. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi harus punya guru Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi rumusnya tadi dari Ibu Bapak Ibu yang hadir, rumusnya kalau sampai bisa ekonomi dunia cukup, kemudian ibadah ngajinya bisa, sudah. Kalau ada lebih baik bisa tolak. Tapi kalau enggak, ini dulu standby di sini aja. Mun kada pasti kan Ben bahaya. Ben tahu singa atau harimau. Harimau itu menerkam, contohnya ini gerombolannya kerbau. Kerbau itu yang diterkam itu kalau yang sendirian dikejar dulu. Kadang sendirian, nah selesai ini dimakan. Selama sampean berjamaah ini senang dan terima jamaah, gak berani setan megang sampean. Tapi yang ampih sendirian, nih makan hantu tuh. Buktikan tuh. Buktikan. Yang nyeleneh itu yang ampih pembacaan ini. Waktu sampean berkumpul jamaah takut hantu. Tak berani nganggo pian. Harimau itu kalau waktu kumpul tidak berani, ngejar dulu, tang. Duduk kejar jauh kan, pecah satu. Nih ini dikejarnya, pak
habis. Maka ben lihat orang-orang yang ampeh di jamaah-jamaah itu yang akhirnya nyeleneh, yang ganjil. Yang jelas. Itu ilmunya itu. Wa khairul lahun. Ini lebih bagus bagi sampean. Kemudian ikhtarahu walau qala hasala lakal madlubu min ghairi ikhrajin lakana aula amalau kana ala halatin la tuwafiqu asy-syar'a fayajibu alaihi al-musara'atu illa al-intiqali wa talabu min maulahu an yanqulahu ila ma yuradihi. Maksudnya gini Pak, terakhir. Kalau perbuatan yang sampai lakukan, yang kita lakukan itu memang menyalahi agama, harus wajib pindah, nggak usah nunggu perintah Allah. Kan rumusnya tadi apa? Rumusnya sampai di situ bisa ibadah, bisa nuntut ilmu, bisa cukup makan minumnya. Kalau jelas di situ maksiat, cepat pindah dari tempat itu. Nggak sampai lihat di kerjaan itu, nggak benar ini sudah. Cepat pindah. Jangan tidak benar sudah terus saja. Nah, rumusnya 3 tadi. Cukup makan minumnya, menuntut ilmu ibadah ini bisa sudah situ. Luput itu pindah. Cari sampai temu 3 ini, 3 poin ini. Biar pas-pasan dulu. Nanti Allah akan yang mengangkat. Ada solusinya. Ingat, tidak mungkin sampai lihat ya. Sampai kalau ngaji kitab tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim, ada ayat Quran surat Fatihah itu Malik ya Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tuh kasih sayangnya Allah tuh lebih daripada orang tua sama anaknya. Sampean anaknya orang tua sampean ditaruh di tempat yang sunyi, padahal tujuannya didik sampean supaya jadi kuat besok. Saya yakin kalau sampean sabar, orang tua sampean masih marah, cepat diangkat. Kalau sampean, kalau kita ini sabar, diberi ujian macam-macam, tetap ibadah, tetap menuntut ilmu, makan sekira cukup aja, nggak kekurangan sampai kelaparan istri. Allah ada punya solusi nanti. Cuma tadi Imam Ghazali aja anak berguru apa tadi? Suruh apa tadi? Ngambil tahi tadi. Allah ngetes juga. Sunan Kalijaga apa? Anak berguru Sunan Bonang, nunggu tongkat dede. Sunan Geseng, tahu Sunan Geseng? Geseng itu bahasa Jawa, bahasa kitanya gosong, Pak. Bahasanya Banjarnya apa? Hangit. Sunan Geseng itu lain namanya, julukan lakopnya. Karto kan namanya itu. Tidak cinta sama Sunan Kalijogo, wali yang lain orang Arab, ini Sunan Kalijogo aja Pak. Sunan Kalijogo itu anaknya Wiloktito. Wiloktito itu keturunan Ronggolawe. Ronggolawe itu keturunan Majapahit, asli orang Jawa. Kenapa jadi wali? Karena taatnya sama gurunya. Nah, kuncinya itu tawadu. Sununggu tongkat aslinya. Ini itu Karto ini hendak ya berguru Sunan Kalijogo. Pertama wali yang orang Jawa, satu orang Arab itu. Nomor 2 Sunan Kalijogo ini wali songo yang paling tua, ratusan, meninggalnya lebih 100. Si Karto ini nggak salah, namanya Karto nggak salah. Ini cinta sama Sunan Kalijogo, dipatihai, namanya wali. Terasa ya patihanya ini, patihai. Nah, dia kerjanya deres, tahun deres tapi deres kelapa untuk diambilannya itu. Nah, apa namanya itu yang leken, kata orang Jawa namanya leken. Di sini apa namanya leken, kelapa itu. Nah, itu kalau sebelum naik pakai parangnya tajam, karena untuk menghantam di atas itu kalau kada tajam kada gugur. Habis gitu Pak Ibn Saromate, Cirin mau handang deres, ketemulah di jalan sama Sunan Kalijaga ini. Nah, melihat alamatnya ini Sunan Kalijaga, PNK Sunan Kalijaga, jar. Kenapa? Padahal tahu Sunan Kalijaga, karena ia sering Fatihah ditemuinya.
Karena Pak Ikam sering baca Fatihah sama aku. Inggih sengalai jaga. Udah hendak berguru sama Pian. Jar. Karena gampang berguru sama aku. Aku berguru sama guruku bari nunggu tongkat. Monika mau berguru sama aku, sujud di sini sampai aku datang. Akhirnya apa? Siap. Orang bahari Pak. Siap jar. Sujud langsung. Jadi sujud lawas sampai tertutup rimbun-rimbunnya. Akhirnya sesuai sama kali jaga kayak itu juga. Datangi 3 tahunnya. Nah sudah jadi hutan. Dibakarnya hutan. Bang. Habis ada orang mencongong sujud gini. Tapi gosongnya. Diadani di komate. Barulah bangun. Ngarannya Sunan Geseng. Nah. Orang beherian berguru kayak itu. Ini nyaman. Guru datang juga kada datang juga. Hebat benar orang sekarang. Orang bahari itu cari guru ngaleh. Wih ini guru menyerapot. Datangi juga, kada datang juga. Makanya ujar Allah Ta'ala, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang dolim bukan Allah, Ikam. Ikam yang dolim. Membacaan samping rumah Ikam ada turun. Masjid samping Ikam kada mau turun juga. Akhirnya peng sama Allah Ta'ala. Neraka jahanam dah. Somse, apa somse? Sombong sekali. Apa? Somse, sombong sekali. Orang enak apa sekarang? Ini pelajaran buat kita suratan. Inilah contoh-contohnya. Maka kita punya rumus kunci supaya hidup berberkah. 1, 3 tadi. 1 cukup sandang pangan papan, bisa nuntut ilmu, bisa ibadat. Kalau sudah nemukan tempat itu, diam situ. Kalau ada lebih baik pindah. Mungkin ada di situ dulu aja. Teruskan, insya Allah pengen naik pangkat. Kalau belum, sabar. Sambil cari tempat yang pas. Kalau sambil sabar demikian, selesai. Ben. Untung dunia akhirat. Orang-orang yang besar harus hijrah. Minimal hijrah cari ilmu sehingga jadi sukses. Semoga disampaikan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Allahumma naslika taubata wal maghfirah wa tawfiqa wal hidayah wal istiqamah hasna khatimah wa man yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man tawakkal wa hasbuhu inna rabbaka singkat akan nabi ilmu wa barakati majlis ilmi subhana rabbika rabbil izzati wa barakatuh si abdul qadir jilani walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil intisarinya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian diumumkan bahwa insyaallah majelis-majelis kita kembali akan kita aktifkan malam Selasa di Masjid Babus Salam dan Dajaya, malam Arba di Gampang Muara di rumah saudara kita Haji Mugni, malam Kamis di Masjid Anwarul Fatah Sungai Saurai, malam Jumat di Masjid Miftahus Salam. Mudah-mudahan kita kembali bisa mengikuti majelis-majelis yang kita laksanakan, yang mana di majelis tersebut akan kita bacakan tauhid dan fikih ya, untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup majelis kita bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.